Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majelis ini, catatkan kami menjadi hamba-hamba yang Engkau ridhoi. Jadikan pertemuan ini menghapuskan semua dosa kami, membuka pintu rahmat-Mu ya Allah. Tambahkan ilmu yang manfaat bagi kami, tambahkan keyakinan kami kepadamu ya Allah. Berikan hidayah taufik-Mu agar kami bisa mengamalkan amal yang Engkau ridhoi. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari doa yang tidak Engkau ijabah, dari amal yang tidak Engkau terima. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, hidup ini sepenuhnya ujian, kesusahan dan kesenangan. Tapi ujian ringan dan berat bukan ujiannya. Ujian ringan dan berat tergantung Allah menolong kita atau tidak. Ujian ringan menjadi berat kalau jauh dari pertolongan Allah. Ujian berat jadi ringan kalau ditolong oleh Allah. Fokus kita bukan pada ujiannya, karena ujian yang menimpa kita sudah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Masalah kita bukan persoalan hidup. Masalah kita, layakkah kita ditolong Allah atau tidak. Jadi kita tidak usah risau dengan ujian hidup seberat apapun, tapi risaulah kalau kita tidak layak ditolong oleh Allah. Jadi pikiran kita sekarang kita ubah, bukan menghadapi persoalan hidup, tapi bagaimana caranya kita disukai Allah agar semua persoalan diurus, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cara berpikir kita begini, kita tidak akan tertekan oleh masalah, karena tidak ada yang berat bagi Allah, tidak ada yang rumit, tidak ada yang sulit. Semua urusan yang ada sepenuhnya ada dalam pengetahuan Allah, sepenuhnya ada dalam genggaman Allah, dan sepenuhnya mudah bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hutang berapapun yang penting dibayar oleh Allah. Tidak ada hutang yang besar kalau Allah mau melunasi. Rasulullah SAW hanya memerlukan 23 tahun saja mengubah jazirah Arab dan tembus ribuan tahun, ribuan kilometer, tembus ke hati kita sekarang, karena Allah yang melakukannya. Amalan yang paling utama mendatangkan pertolongan Allah adalah takwa.
a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Apa saja persoalannya? Persoalan kesehatan, persoalan rumah tangga, persoalan anak, ekonomi, persoalan usaha, persoalan hubungan dengan lingkungan. Pokoknya takwa solusinya. Ingin anak soleh, jadi orang tua bertakwa. Ingin istri solehah, jadi suami bertakwa. Ingin suami menjadi suami baik, jadi istri bertakwa. Ingin bisnisnya barokah, jadikan karyawannya karyawan bertakwa. Pokoknya takwa solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah jamin akan diberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Artinya tidak semua terpikir, terbayang, terdeteksi oleh kita. Tidak apa-apa. Tidak harus semuanya kita bisa bayangkan. Bagaimana ke depan? Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Allah menggenggam segala-galanya. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tidak penting pilihan kita, yang penting pilihan terbaik dari Allah. Benar? Di antara bagian ketakwaan sudah sering dibahas. Ini salah satu contoh ya. Misalkan ada di rumah sedang berbeda pendapat, bertengkar. Semakin dua-duanya marah, semakin jauh dari pertolongan Allah. Tapi kalau semakin menahan amarah, wal kadhiminal ghaidh, makin ditolong oleh Allah. Makin memaafkan, makin ditolong oleh Allah. Makin berbuat kebaikan, makin ditolong oleh Allah. Kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun, tidak bisa. Bagaimana kita membulak-balik hati orang lain? Tahu juga hatinya di mana? Tidak. Ingin anak soleh, bagaimana caranya? Kita tidak tahu cara menyolehkan anak selain teori. Ingin anak soleh, jadi orang tua yang bertakwa. Ketakwaan orang tualah syariat terkuat yang mendatangkan kesolehan anak, karena Allah lah yang menyolehkan anak. Sesudah itu kita niat jadi tauladan di rumah. Contoh, sesudah itu kita didik dengan cara terbaik, penuh kasih sayang. Bicara kepada anak, bicara dengan perkataan terbaik, tersopan, terlembut, penuh kasih sayang. Karena apa? Karena Allah suka. Bukan bicara galak, ketus, ini mendidik harus kasar. Kata siapa? Sedangkan Fir'aun, maaf, Nabi Musa diperintahkan dengan Nabi Harun ketemu Fir'aun, dan apa yang diperintahkan? Qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut. Kalau kepada Fir'aun yang melampaui batas saja lemah lembut, kenapa ke anak kasar? Kenapa ke orang tua kasar? Kita lakukan lembut, tapi sudah lembut dia tetap tidak ngerti, gak apa-apa. Ada waktunya Allah yang membuat ngerti. Kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Ceramah ini tidak bisa mengubah apapun. Ceramah ini tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Saya tidak punya kemampuan, sama sekali tidak. Tugas penceramah adalah berusaha bicara dengan niat seikhlas mungkin, semampunya, sampaikan yang benar dan berusaha mengamalkannya. Cuman itu. Apa yang saya bisa lakukan ke saudara-saudara? Yang nanti mengubah saudara-saudara adalah Allah. Mudah-mudahan kalau niatnya diterima oleh Allah,
dan cara serta yang disampaikannya benar, Allah menganggap ini benar, terus yang bicara ini juga berusaha mengamalkannya, hadiahnya adalah saudara dibuat beramal. Kenapa saudara beramal bisa berubah? Entah, mungkin doa orang tua, mungkin doa anak, mungkin tadi sudah nyeberangkan kucing di jalan, diseberangkan, kasih makan kucing, padahal itu makanan untuk kita lagi pengen-pengennya. Kasihkan ke kucing, tidak diposting, lebih ikhlas ya. Dan Allah suka, ridho. Mungkin balasannya dapat ilmu dan taufik bisa mengamalkannya. Nah, berikut ini ada satu amalan lain yang kalau kita mengamalkan ini bisa jadi jalan pertolongan Allah, yaitu man lazimal istighfar. Barang siapa yang melazimkan, lazim itu artinya konsisten, terus menerus dan banyak. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu, Allah menjadikan baginya min kulli hammin farajan wa min kulli daikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini bagi yang sedang dihimpit masalah, kan kalau dilihat dari depan ya, ini wajahnya wajah-wajah bahagia. Saudara curiga kan mau nyebut wajah-wajah banyak masalah? Iya kan? Iya, karena biasanya begitu. Tapi hari ini bertekad perkataannya perkataan yang baik. Saudara sedang berusaha membahagiakan diri kan, karena banyak masalah. Amalkan yang satu ini. Barang siapa yang terus menerus istighfar, biasanya dosa itu pasti beban di sini, neken di hati kita. Ciri dosa itu dua. Satu, tidak enak nih di hati itu, neken, beban. Karena tiap dosa kan beban. Tiap ketika kita melakukan dosa tuh beban, nambah beban hidup ini, nambah tertekan, tidak bahagia. Allah pemilik kebahagiaan tidak menciptakan bahagia dalam dosa dan maksiat. Tidak bisa. Bahagia itu milik Allah. Allah hanya memberikan bahagia man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Iman dan amal soleh, di sana bahagia. Makin kuat iman makin bahagia, makin berkualitas amal solehnya makin bahagia. Kurang iman pasti kurang bahagia, kurang iman pasti kurang berkualitas amal solehnya. Nah, salah satunya amal soleh yang Allah sukai agar kita dilapangkan hati adalah istighfar. Dan dijanjikan juga istighfar inilah yang bisa membuka jalan keluar persoalan apa saja. Dan istighfar ini yang mendatangkan warazaqahu min haitsu la yahtasib, mendatangkan rezeki yang tidak diduga-duga. Saudara kelihatannya tenang semuanya. Punya dosa tidak? Nah, punya dosa tenang. Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Tiap hari bertambah atau berkurang dosanya? Tiap hari atau tiap jam? Bayangkan, sebegitu banyaknya pertambahan dosa, karena hampir tiap ketemu orang kita berdosa. Mata, pikiran, omongan, dalam kesendirian juga berdosa karena ditemani oleh ini. Ngelamun juga dosa. Tidak jarang kita lamunannya lamunan yang tidak baik.
Sedangkan istighfar kita berapa kali? Jawab. Oh, nggak ada yang jawab. Saking sedikitnya tidak berani jawab, ya kan? Kita istighfar ba'da sholat saja 3 kali, itu nggak nyadar lagi istighfar, ya kan? Astagfirullah, astagfirullah sama. Tungguan ya, astagfirullah. Yang agak jelas istighfar kita kalau sedang jengkel, astagfirullahaladzim, sambil tidak ngerti itu artinya apa. Jadi nyaris kita ini benar-benar seperti naik mobil, kacanya kotor, dan semakin kotor semakin tebal wipernya tidak jalan. Wah, sudah stres lah. GTA galau tiada akhir, liwe liur wae. Walaupun jalan ada, jalan nampak tapi tidak kelihatan karena tertutup. Jalan rezeki tidak kelihatan yang barokahnya, ya. Jalan keluar dari masalah tidak kelihatan. Yang membagikan duren montong gratis lewat nggak kelihatan. Beginilah nasib orang-orang yang jarang istighfar. Sahabatku sekalian, mari kita biasakan istighfar. Ada seorang ulama yang Imam Hasan Al-Basri, ya, kalau saya salah tolong dikoreksi, sudah lama tidak cerita ini. Beliau kedatangan tamu, Syekh, kemarau di kampung kami sudah panjang, gersang, tidak ada air. Adakah amalan yang bisa mendatangkan pertolongan Allah? Allah menurunkan hujan. Istighfar, istighfar. Terima kasih Syekh. Pulang, datang lagi Syekh, ekonomi keluarga kami sedang sulit-sulitnya, berat, rezeki rasanya seret. Adakah amalan yang bisa membuka pintu rezeki, Allah menambah rezeki bagi kami? Istighfar, istighfar, minta ampun kepada Allah. Oh, siap Syekh. Pulang, datang lagi Syekh, kami sudah nikah lama, belum punya keturunan, ingin punya anak. Adakah amalan agar Allah menitipkan keturunan kepada kami? Istighfar, mintalah ampun kepada Allah. Ah, siap Syekh. Datang lagi tamu, Syekh, panen kami jelek terus, adakah amalan supaya subur, makmur? Istighfar, minta ampun kepada Allah. Ada seseorang yang di sana, Syekh, ini masalah segini macam-macam, kok jawabannya cuma satu, istighfar. Itu bukan perkataanku, itu kalamullah. Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Kita simak. Fadol Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Fakultu stagfiru rabbakum, maka aku katakan kepada mereka, ini Nabi Nuh, fakultu stagfiru rabbakum, mohonlah ampunan kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffaro, sungguh dialah Allah yang maha pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, niscaya Dia Allah
akan menurunkan hujan lebat dari langit kepadamu. Tuh, istighfar syariat yang bisa menjadi jalan Allah menurunkan hujan. Ingat ya, Allah yang menurunkan hujan. Hujan itu sepenuhnya dalam kekuasaan Allah. Kalau ada di antara di sini guru fisika, ketika menyebut proses hujan, jangan katakan karena cahaya matahari terik maka air menguap lalu berkumpul menjadi awan di satu tempat dengan suhu tertentu maka turunlah hujan. Ini kurang. Bukan begitu. Atas perintah Allah matahari memancarkan cahayanya, dengan perintah Allah air menguap, lalu Allah kumpulkan dalam bentuk awan, lalu di tempat yang Allah tetapkan Allah jadikan awan itu hujan yang tiap butirnya bertasbih turun di tempat yang ditetapkan oleh Allah untuk rezeki bagi makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Itu kalau ada guru fisika seperti itu dan guru ini wanita belum punya jodoh, saudara lamar. Itu tauhid. Kalau guru ini laki-laki dan sudah menikah, ya sudah. Allah turunkan hujan. Setiap tetesan hujan bertasbih. Jangan mencela hujan. Syukuri, itu rahmat. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo. Dan dia memperbanyak harta, ini, dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Itu Nuh 12. Jadi istighfar itu dijanjikan oleh Allah mendatangkan karunia-Nya, melipat gandakan rezeki. Anak-anak yang belum punya jodoh bagaimana? Istighfar. Karena tidak keluar anak sebelum ada pasangannya, ya. Kemudian yang merasa infrastrukturnya kurang, istighfar. Ada kisah lain. Maaf, saya ngecek dulu karena tidak sempat membaca lagi kisahnya. Semoga Allah mengampuni kalau kurang tepat, tapi kurang lebih ulama besar Imam Ahmad bin Hanbal. Benar Ustaz? Ustaz Fuad, Ustaz Mulyadi, benar Ustaz? Tanggung jawab ya, karena saya lupa. Beliau entah bagaimana ingin pergi ke suatu kampung jauh, lalu di sana sholat jamaah di sebuah masjid. Selesai jamaah, sedang istirahat oleh DKM, Syekh maaf, di luar mau ditutup masjidnya, saya musafir. Ya tidak apa-apa, di luar, karena memang tradisinya dikunci. Di luar juga sedang istirahat, Syekh sana. Syekh di sana tuh, kalau Syekh itu ada 3 arti: 1 ulama, 2 orang tua, 3 orang kaya. Nah kalau kita disebut Syekh dan tidak ada yang 3 itu berarti cep ya. Ketika beliau mau istirahat dan tidak dikenal bahwa ini ulama besar, karena dulu belum ada medsos ya. Padahal ini ulama besar ini, tapi ya tawadunya beliau tidak sibuk mengaku-ngaku diri ulama besar. Pendek kata, ada seorang tukang roti yang melihat kejadian dan sama-sama jamaah masjid. Saya sudah saja, ini biasa ditutup, mari ke rumah saya. Diajaklah ke rumahnya.
dijamu. Yang menarik adalah tuan rumah ini selama beraktivitas selalu istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sambil nyiapkan minum, sambil nyiapkan hidangan, sambil mempersilahkan, silakan, astagfirullahaladzim, dan tulus berisi istighfarnya. Lalu ditanya, Pak, sudah berapa lama istighfar? Wah, saya istighfar dari zaman saya muda. Saya membiasakan diri istighfar. Apa yang Bapak rasakan dengan terus-menerus istighfar? Yang saya rasakan, tidak ada satupun hajat saya, doa saya, kecuali dikabulkan oleh Allah. Kecuali satu yang belum terkabul. Apa yang belum terkabul? Saya sangat berharap bisa berjumpa dengan ulama panutan saya, Syekh Ahmad bin Hambal. Masya Allah, sudah ada di hadapannya, digerakkan oleh Allah dari rumahnya menuju masjid, diusir dari masjid supaya terkabul. Orang yang berharap jumpa beliau. Ini kisah ini sangat banyak diceritakan. Apa yang kepikiran? Tidak susah istighfar. Kenapa kita jarang istighfar? Acungkan tangan, kenapa kira-kira jarang istighfar? Saudara istighfar enggak, yang alasannya enggak, apa kira-kira kan? Kenapa kita jarang istighfar? Karena kita tidak merasa banyak dosa. Orang mukmin lihat dosa seperti gunung yang mau roboh menimpa dirinya, sehingga betul-betul istighfar itu menjadi andalan. Orang munafik lihat dosa seperti lihat lalat yang gampang ditepis begitu saja. Dan kita jarang istighfar karena kita terlalu sibuk memikirkan dosa dan kesalahan orang lain. Di rumah yang salah pendamping hidupnya dan anak dan orang tua dan mertua. Di masyarakat yang salah tetangga, RT, RW, ya camat, wali kota sampai ke presiden. Makin sibuk dengan kesalahan orang lain, makin sulit melihat kesalahan diri sendiri. Ayo hadirin, mau ditolong oleh Allah, mau hidupnya tenang, mau dapat pertolongan yang tidak diduga-duga, sudah istighfar saja yang banyak. Bagaimana istighfarnya? Yang paling mudah saja dulu, astagfirullah. Rasulullah beristighfar 70 kali, kadang 100 kali. Bahkan sahabat pernah menyampaikan dalam satu majlis Rasulullah bisa 100 kali memohon ampunan kepada Allah. 100 kali dalam majlis, padahal tidak punya dosa. Apa gimana istighfarnya sekarang kita ini? Mulai dari latihannya dari sesudah sholat. Caranya lihat sholat kita yang tadi. Astagfirullah, ya Allah ampuni, sholat saya ngawur sekali. Engkau tahu begitu sedikitnya saya ingat padamu. Astagfirullah, malah yang diingat yang tidak boleh diingat. Astagfirullah. Jadi ada isinya istighfar. Ketika istighfar sesudah sholat, periksa sholatnya. Astagfirullah, dari 4 rakaat hanya istighfar ini yang saya ingat padamu. Kita istighfar basa-basi, padahal istighfar itu mengevaluasi sholat kita. Astagfirullah, astagfirullah. Selesai ngobrol, rapat, ketemu orang, astagfirullah ya Allah, tadi ngebodor, udah nggak lucu, bohong lagi, nggak ada yang ketawa. Astagfirullah,
ditambah-tambah. Tadi ngobrol, oh ya, kenapa saya cerita itu? Astagfirullah, ria ya Allah. Engkau tahu saya pamer tadi, ingin dipuji. Astagfirullah, kenapa saya ngomong itu? Astagfirullah. Oh tadi ngomongin ini ditambah-tambah. Astagfirullah, bohong tadi saya. Astagfirullah. Begitu ada isinya. Setiap istighfar itu astagfirullah. Oh tadi saya menghina. Oh itu termasuk ghibah. Astagfirullah. Yang saya omongin ini tidak perlu. Saya sudah membuka aib seseorang. Astagfirullah. Jadi beres ngobrol tuh kejar dengan istighfar. Itu event ya. Barusan event sholat istighfar. Event ngobrol astagfirullah, ini ngobrol. Event apa lagi yang diistighfari? Ayo. Event buka HP. Astagfirullah ya Allah. Setiap detik yang kita lihat dilihat juga oleh Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata, zina mata, dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Pura-pura memang. Cirinya apa kita dosa dengan HP? Cirinya senang menyendiri. Makanya kata Imam Ali, amalan yang sangat berat adalah memaafkan dikala kita marah, memberi ketika kita sedang perlu, dan ifah bisa jaga diri dalam kesendirian. Karena kita banyak maksiat dalam kesendirian, tidak ada yang lihat. Kata siapa tidak ada yang lihat? Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Demi Allah, Allah lihat apa yang kita lihat. Malaikat mencatat apa yang kita lihat. Ini bersaksi di akhirat nanti. Kalau gitu mau saya jual. Tetap bersaksi. Ini bersaksi. Allahu la ilaha illa. Belum tamat dah. Kenapa diset gitu? Ada yang sekarang bertahan gara-gara dengar ceramah ini, tapi HP-nya disimpan. Oh, kowe. Tetap dia jengkel. Pengennya sih di skip, cuma nggak berani karena udah dengar ceramah. Takut si Agim ngambek katanya. Loh, apa urusan dengan saya? Hati-hati hadirin. Istighfar, apalagi menjelang tidur, sibuk lihat yang tidak ada manfaat, sibuk lihat dosa. Demi Allah, kalau tidak istighfar itu tahajud bisa hilang. Kalaupun bangun berat, kalaupun tahajud ala kadarnya, basa-basi saja tahajudnya itu. Beda dengan yang sebelum tidur baca Quran, istighfar, ya Allah ampun dosa saya sepanjang hari ini, astagfirullah, astagfirullah. Diurut dari pikiran, otaknya mikirin dunia aja, dagang aja, keinginan, astagfirullah, astagfirullah, sampai masuk ke dalam sholat, astagfirullah. Mata di jalan jelalatan terus, segala dilihat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Telinga obrolan orang saya dengar, pengen tahu aja cerita tuh, padahal tidak ada kewajiban untuk tahu. Astagfirullah. Diurut terus, ketemu siapa, melakukan apa. Itu isi nanti istighfarnya. Kenapa di depan orang tua sibuk buka HP? Udah ketemunya cuman sebentar. Astagfirullah, ya Allah, saya kurang adab kepada orang tua. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa orang tua? Kenapa?
Kenapa tidak dengan kata-kata qaulan karima, kata-kata yang terbaik untuk menghormati orang tua? Kenapa kita harus mengeluarkan kata-kata yang tidak bermutu? Kenapa kita punya kata-kata yang baik dan pernah kita keluarkan kata-kata baik itu kepada orang lain? Kenapa ke orang tua kita tidak berikan kata-kata terbaik kita? Kenapa kepada guru kita tidak berikan? Astagfirullah, saya sudah tahu ilmunya tapi saya tidak lakukan. Ampun ya Allah, ampun. Istighfar. Jadi istighfar kita tuh berisi walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang walladzina idza fa'alu, apabila melakukan perbuatan dosa, keji, segera ingat Allah dan mohon ampun kepada Allah. Ini ciri orang takwa, hadirin. Makanya istighfar itu bisa mendatangkan pertolongan Allah, karena istighfar itu, Ali Imran ayat 135, bagian dari ketakwaan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu, atau menzolimi dirinya sendiri, segera ingat Allah dan minta ampun. Siapa lagi yang bisa mengampuni? Dan dia berhenti, dia tinggalkan perbuatan buruk itu. Ini Ali Imran 135. Nah rekan-rekan sekalian, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gimana kalau naik motor istighfar? Jangan istighfar di jalan, gelis, astagfirullahaladzim. Ada yang woi kurang ajar monyet, astagfirullahaladzim. Ada yang nyusul, kalau nggak kesusul dan nggak bisa diberhentikan, husnudzon. Siapa tahu istrinya mau melahirkan, gak mungkin dia belum punya istri, mules. Siapa tahu mau ke toilet nggak ketaruh, iya ya beres. Dikejar nggak kekejar, ngambek nggak kedengaran, mending istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di jalan peluang punya dosa, punya. Turun dari sini nyebrang, pura-pura nyebrang padahal hunting. Astagfirullahaladzim, cocok ya, astagfirullah, masya Allah, subhanallah, yang mana ya Allah? Astagfirullah, astagfirullah, terus istighfar saja dan berisi istighfarnya. Jadi seakan gini, istighfar yang berisi itu kita ngaku, kita nyesal, kita mohon ampunan, ada pengakuan, ada penyesalan, ada berharap ampunan Allah, plus stop berbuat buruknya, plus berbuat kebaikan. Karena kebaikan itu bisa menutupi kesalahan-kesalahan kita. Astagfirullah ya Allah. Apakah istighfar untuk dosa saja? Untuk lalai dari amal soleh, istighfar. Misal begini, sedang jalan, ada kucing mau nyebrang, udah ada di hati itu, terlintas, kasihan kucing, kan baiklah, kucing budug lewat kucing, lalu ditolong oleh orang lain. Astagfirullah ya Allah, Engkau sudah takdirkan saya lihat ladang amal ini, tapi saya tidak menolongnya. Padahal siapa tahu nolong kucing itulah yang membuat kita dapat kerjaan. Siapa tahu nolong kucing itu tuh yang membuat takdir Allah calon mertua yang enek lihat saudara, tiba-tiba berkurang dikit eneknya, enggak? Kemudian ridho. Serius hadirin. Oh ya, nggak apa-apa. Ngantuk ya, nggak apa-apa. Sabar. Nggak apa-apa nah. Jangan anggap remeh. Ini ada nanti sedekah, takut ria, diam nanti aja.
di kotak infak yang di sana. Mulai ini ya jebakan setan. Pas sampai ke sana, aduh kedorong-dorong nih, jadi nggak cocok. Dah los ke sana ya nggak? Di jalan mau jajan, sedekah enggak, dan ternyata sakunya bolong. Astagfirullah, ya Allah, Engkau sudah pertemukan saya dengan kotak infak. Astagfirullah. Ada juga yang nyabutnya 100.000, akhirnya masih ingat yang harus istighfar itu yang viral tuh, dia keluarin uang 100.000 dengan 1.000, yang mana nih yang saya sedekahkan? Akhirnya dia putuskan yang 100.000 yang dilipat dimasukkan ke saku, yang 1.000 dimasukkan ke kotak infak. Baru juga masuk, dari belakang ada yang nepuk. Pas dilihat kakek-kakek sudah tua ngasih uang 100.000. Hebat sih kakek, nggak kelihatan kaya, sedekahnya 100.000. Hebat, masukin ke kotak infak. Baru juga masuk, ditepuk lagi oleh kakek. Apa kek? Itu jatuh Den dari saku. Ayo gimana? Dendam atau istighfar? Mau dicungkil mustahil ya. Nah, astagfirullah si kakek. Kenapa jadi si kakek? Astagfirullah, ampun ya Allah, saya pelit. Astagfirullah, astagfirullah. Tidak bisa beramal, azan kita tidak kebagian sholat jamaah. Astagfirullah, berarti kita tidak kebagian keutamaan sholat tepat waktu. Tahajud ketiduran, bangun tinggal 5 menit lagi adzan subuh. Astagfirullah, ya Allah, ampun, tidak kebagian jamuan Allah di sepertiga malam terakhir, di saat mustajabnya doa, di saat diberinya orang yang meminta, di saat diampuninya orang yang bertobat. Gak kebagian istighfar itu. Astagfirullah, ya Allah, ampun, gak kebagian amalan yang utama. Ada lagi istighfarnya apa? Istighfar gak ingat ke Allah. Ini 2 jam lebeng nggak ingat ke Allah. Astagfirullah, ya Allah, dari tadi saya nggak ingat kepadamu, sibuk aja, segala dipikir, segala diobrolkan. Astagfirullah, dari jam 1:30 baru asar ini ingat padamu. Ampun ya Allah, saya melupakanmu. Ampun ya Allah. Tuh istighfar. Ada lagi istighfarnya? Ada. Istighfar apa? Istighfar atas istighfar. Kenapa jadi ribet begini? Kita harus mentaubatin tobat-tobat sambal kita. Kita sudah sering, ampun ya Allah, tapi jadi lagi. Kita harus tobat itu. Selain tobat dosanya, tobat kita yang tidak serius tobatnya. Gimana coba ngomongnya? Mengerti kan? Artinya kita istighfar, tapi istighfar kita hianati, sehingga kita harus tobatin tuh tobat palsu kita. Astagfirullah, ya Allah, betapa banyak saya mohon ampun kepadamu, tapi engkau saksikan saya lakukan lagi. Astagfirullah, ampuni tobat saya yang tidak sungguh-sungguh, ampuni dosa ini ya Allah. Astagfirullah. Buka tuh file tobat yang kita hianati tobatnya. Tidak ada salahnya kita minta ampun atas tobat kita yang kita langgar. Jadi hadirin, istighfar. Astagfirullahaladzim. Kalaupun tidak ada kasus, dari duhur periksa, dari subuh ke duhur, itu pasti ada dosa itu, pasti. Sesudah sholat luangkan waktu. Astagfirullah, ya Allah, tadi ke kantor saya telat, tapi tidak merasa bersalah. Yang nanda tangan teman saya. Astagfirullah, ya Allah, saya bohong.
Selama di kantor tadi sibuk teleponan untuk urusan bisnis pribadi saya, padahal di kantor pakai komputer kantor, tapi ngerjakan yang astagfirullah, saya korupsi ya Allah. Saya sudah mengambil pulsa, mengambil listrik, mengambil kuota kantor hanya, aduh astagfirullah, pasti engkau menghisapnya. Pas pulang, astagfirullah, ini jepitan buku yang kantor dibawa dengan sengaja. Astagfirullah, saya sudah ngambil barang yang tidak halal. Istighfar. Maghrib, asar, evaluasi dari duhur, maghrib. Jadi begitu sambil di jalan. Nanti malam sebelum tidur, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Biasanya sebelum tidur tuh 2 hamdalah dan istighfar. Ya alhamdulillah, terima kasih ya Rabb, engkau selamatkan perjalanan pergi ke kantor, pergi kuliah. Tidak mungkin saya selamat kecuali dengan pertolonganmu. Engkau datangkan makanan yang halal, yang berkah, alhamdulillah, alhamdulillah. Engkau datangkan rezeki, engkau tutupi aib. Tadi saya hampir tergelincir tapi engkau cegah, astagfirullah, alhamdulillah. Nikmat ingat-ingat, dosa diingat-ingat, astagfirullah. Nanti pas tahajud jangan semuanya dihabiskan untuk sholat, sisakan waktu untuk istighfar. Buka dari mulai balik, astagfirullah ya Allah. Dulu saya pernah cinta monyet, tapi beruk ini sepertinya karena lebih jelek dan kalau bekantan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu sudah balik tuh hadirin. Lihat guru, astagfirullah, dosa ke guru padahal ilmunya manfaat. Dosa ke orang tua, astagfirullah, astagfirullah. Ingat kasarnya kata-kata kita di depan orang tua, jarang sopan. Kita sibuk buka HP, kaki diangkat, astagfirullah, astagfirullah. Orang tua nyuruh, hati kita berat, astagfirullah. Ngasih ke orang lain gampang, ngasih ke orang tua hitung-hitungan, astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Itu kalau bisa sampai pedih gitu. Aduh, ya Allah, ampun ya Allah, ampun. Sembunyi-sembunyi supaya nggak ketahuan air mata kita. Pelankan suaranya, lebih aman. Jangan sampai jadi riya. Kalau sudah selesai menyendiri dan menangis, lap air matanya, nggak usah ketahuan orang. Jangan diawet-awet. Pak, itu air, Papa kan tobat. Jangan acting. Ibu jangan sembarangan sama Papa ya. Papa sudah jadi ahli tobat. Ngarang. Nggak ada urusan. Tobat kita bukan untuk dinilai orang. Ada lagi tobat. Lihat kejadian-kejadian. Lihat berita perselingkuhan. Astagfirullah. Ingat, kita dengar berita itu, dengar berita buruk, lihat kelakuan orang, sangat boleh jadi salah satu cara Allah membuka ingatan kita atas dosa yang pernah kita perbuat. Kita banyak dosa yang harus di-trigger, benar? Ceritakan jangan ini. Tapi hati kecil saya mengatakan jangan. Tapi ada yang memaksa, ceritakan jangan. Jawab hadirin. Saya dilema nih. Tanggung jawab ya. Suatu saat datang ke sebuah pasar beberapa belas tahun yang lalu. Tapi sudah dakwah. Di sebuah pojok pasar, saya jarang ke pasar itu. Tiba-tiba, Gim, Allah, kaget, jarang manggil nama gitu. Ada ibu-ibu sudah sepuh, Gim, kata. Ush. Biasanya minimal AA gitu ya. Ada yang ustad, macam-macam. Tapi baru kali, Gim. Ya Bu, masih ingat nggak kamu sama tante? Kamu lagi, alah.
Makin lupa tuh karena udah enek ya kan. Maaf bu, lupa. Allah, kamu lupa, kamu kan dulu naksir anak saya. Pus, makanya saya tidak mau cerita. Ya, tapi ini zaman belum dapat hidayah dulu ya, zaman jahiliyah. Kan cinta monyet nggak ada artinya, tapi udah balik dan nggak ngapa-ngapain, hadirin, terus bela diri ya. Salah satu ciri orang bersalah kan bela diri. Kenapa ketemu ibu ini? Ke pasar jarang, itu pasar segitu luasnya. Kenapa nggak ketemu ibu-ibu yang lain? Kenapa saya harus perlu lihat tukang tomat? Padahal nggak ada perlunya sama tomat. Karena Allah ngatur pertemuan itu supaya apa? Supaya bisa ingat episode yang harus ditobatin. Begitu. Jadi ada kejadian-kejadian yang sepertinya tidak sengaja, tapi diatur oleh Allah. Mungkin pertama kita menangisi dosa besar, kemudian dosa sedang, terus dosa kecil. Lama-lama kita bisa melihat dosa-dosa halus juga. Astagfirullah, tadi teriak, tadi ujub. Nah, ini kalau kita terbiasa istighfar. Maka kawan-kawan sekalian, jangan terlalu sibuk dengan dosa orang lain, dan jangan merasa diri sebagai korban, karena kita adalah keburukan yang menimpa kita, korban perbuatan buruk kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Jikalau kamu berbuat buruk, maka itu kembali kepada pembuatnya. Udahlah, istighfar. Kalau kita kecopetan, siapa yang harus istighfar? Kalau kita kecopetan, siapa yang harus istighfar? Copet urusan dia dengan Allah. Dia maling, ada dosanya, dia harus tobat, tapi urusan dia. Tapi kenanya kita kecopetan, kenapa kita yang kepilih? Itu copet milih kita kecopetan, bukan semata-mata keinginan dia. Dia dari kampung apalah begitu ya, kita dari Gerlong. Kalau takdirnya kita bakal kehilangan uang atau dompet di angkot, kita pasti masuk ke angkot yang dia juga masuk ke angkot itu, dan posisinya jadi memungkinkan kecopetan. Enggak akan kebalik. Kalau kebalik jadi kita yang nyopet, enggak cocok, hadirin. Kita bagian kecopetan. Kenapa kita kecopetan? Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kita diundang oleh tangan kita sendiri. Astagfirullahaladzim. Saya jarang bayar zakat. Astagfirullah. Saya punya utang, pada Allah sudah memampukan saya bayar, tapi malah saya tunda. Kesananya bilang tidak punya, padahal ada uangnya. Astagfirullah. Sekarang nggak ada nih uangnya. Astagfirullah, gaji pembantu ditahan terus, padahal sudah haknya. Lembur nggak saya kasih. Astagfirullah. Sedekahnya pelit, itu juga diposting lagi. Astagfirullahaladzim. Ayo, jadi jangan merasa sebagai korban. Saya ini udah dicopet. Siapa yang ngundang pecopet nyopet kita? Dosa kita. Istighfar. Coba kalau suami dimarah istri, siapa yang harus tobat? Udah punya istri belum? Yang udah, yang belum. Kalau suami dimarahi istri, siapa? Ini letak pertanyaannya ke lelaki. Ini istri marah-marah nih sama suami. Jangan ditiru ya, ini cuma contoh. Yang tobat siapa? Jangan langsung soleh, yang asli dulu kan. Kita nuntut istri yang tobat.
Salah, kita yang tobat. Saya belum jadi pemimpin yang benar, saya belum jadi lelaki yang bisa memimpin keluarga ini dengan baik, saya belum jadi contoh yang baik, saya belum bisa ngedidik dan membina rumah tangga dengan benar. Saya yang salah. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Pikir dong Pak. Astagfirullahaladzim. Ini juga lagi mikir Bu. Nah gitu. Astagfirullahaladzim. Nah itu udah pindah hadirin, jadi jengkel. Astagfirullah, ini buah dari dosa saya ya Allah. Dosanya apa? Mungkin di kantor jelalatan lihat karyawati yang lain, walaupun gak ada kaitannya, di rumah gak dikasih makan, bisa nyambung itu. Kan Allah lihat kelakuan kita di mana-mana, benar? Tiap dosa itu pasti balik ke kita, pasti itu, nggak mungkin enggak. Seperti nyimpan paku, nyimpan gelas, beling, nyimpan bayonet, nyimpan bambu runcing, ranjau, persis di tempat yang akan kita injak, itu dosa. Makanya kalau kita lagi bikin dosa, pasti balik nih ke saya nih, pasti balik, nggak bisa enggak. Saudara lihat tayangan yang nggak benar, tunggu aja. Kalau Allah sayang, nanti ada masalah, lihat saja ya. Karena kita yang mengundang masalah. Ya istri salah harus tobat, itu sudah jelas ya, karena tidak bagus marah-marah begitu. Tapi terjadinya kepahitan, kita yang ngundang. Kenapa jadi stres begini? Terasa ya, aneh, tadi mah kesini saya merasa soleh, nah sekarang jadi merasa jadi terdakwa begini. Berarti benar itu hidupnya. Karena salah satu ciri orang yang disukai Allah, dibuka hatinya. Udah tahu kan 3 ciri orang yang dikehendaki Allah bekal baik. Ini orang ini bekal sukses nih, bekal dicintai Allah. Ada 3 cirinya. 1, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Di antaranya pertama, dia dibuat oleh Allah tuh senang belajar agama, mudah memahami dan senang mengamalkannya dengan ikhlas. Jadi tidak cukup hanya senang belajar, tapi sama dengan senang mengamalkannya. Kan ada yang senang belajar aja, udah itu ilusi ilmu, seakan-akan dengan tahu dia sudah beramal. Enggak, dia senang sekali belajar karena dia pengen beramal. Ini ciri pertama nih. Jadi kalau orang udah malas belajar agama, dikit sekali dan malas beramal, ini udah nggak bahagialah. 2, zuhud. Dia sibuk tapi nggak ada kagum-kagumnya dengan dunia ini. Oleh Allah dibuat aja nggak kagum kepada harta, istana, apapun dunia yang bagus-bagus yang membuat orang terkagum-kagum. Dia nggak kagum, biasa aja. Lihat mobil ya senang, lihat mobil bagus, tapi ya lihatnya cuman kaleng, beling begitu. Lihat pangkat juga apa ya, kayak lihat tempelan aja gitu, tidak sampai wow ini, enggak biasa aja. Dan tidak lengket di hatinya. Kalau orang udah dititipi dunia, mungkin dia kaya takdirnya, tapi biasa aja. Tidak ada bangga, tidak merasa spesial, dia senangnya karena bisa banyak beramal dan tidak lengket, enggak ada masalah. Begitu saja. Itu ciri orang yang dikehendaki Allah kebaikan. Ijhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhud terhadap dunia, Allah mencintainya. Dan yang ketiga, ciri orang yang dikehendaki Allah baik, dibuka hatinya oleh Allah, bisa melihat kekurangan, kesalahan dirinya sendiri, sehingga dia tobat dan memperbaiki diri. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Jam 9 sudah cukup hadirin. Doakan Darut Tauhid Milad yang keberapa sih? Kok ganti-ganti tiap tahun? Tiap tahun miladnya beda-beda waktunya ya, sesuai dengan mood dan kesempatan. Darut Tauhid mulai jadi yayasan dulu tahun 90 bulan September. Alhamdulillah sekarang sudah 33 tahun. Tapi kalau sekolah baru tahun 2009.
Jadi selama 19 tahun tidak ada sekolah. Semoga Kiai Ijar Kasih almarhum mendapat pahala. Karena pimpinan Gontor ini setiap ketemu Kiai Agim, bikin sekolah lah, bikin sekolah. Selalu nasihatnya itu. Sehingga termotivasi membangun sekolah. Dulu selama 19 tahun hanya pesantren biasa saja. Alhamdulillah. Sekarang mulai dari penitipan bayi ada di sini. Penitipan bayi sampai penitipan, oh, jangan nyebut penitipan aki-aki. Saya aki-aki hadirin. Sampai program masa keemasan. Ini sedikit informasi. Daycare, TK. Oh, itu yang sebelum TK itu apa namanya? Playgroup. Apa tuh namanya? PAUD. Ada? Ada. TK kita ada. SD ada, SMP, SMK, SMA, SMK ada, dan perguruan tinggi STAI, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam. Alhamdulillah, tidak terbayangkan. Apa aja yang kepikir? Enggak banyak mikir saya mah. Dan enggak kepikiran ya. Paling nyuruh kalau bikin kampus, mereka aja yang pusing ya. Berapa jumlah santri karya kita? 1350-an ya. Ya. Ada yang nanya, bagaimana karyawan sebanyak itu? Ya, ada masing-masing udah ada rezekinya. Tugas saya ngajak teman-teman bertakwa supaya ditolong Allah dalam dapat rezekinya masing-masing. Tidak harus selawat Darut Tauhid semua. Apa strateginya? Nggak ngerti ya, saya rapat-rapat tapi ya nggak bisa lama, ngantuk ya. Jadi Darut Tauhid ini terjadi lebih bagus dari yang terpikir, dari yang terencanakan. Nggak terbayang akan begini, masjid jadi besar, ada cabang di mana-mana, nggak kebayang. Contoh di Australia, gimana ya kita ada cabang di sana. I can speak in English, you know. You, yeah. Do you understand? Yes, I stand. Jadi Allah datangkan volunteernya. Bagaimana ini ngurus izin-izin? Allah datangkan yang ahlinya. Bagaimana ngatur keuangan? Gak ngerti. Ada yang ahlinya. Semuanya di sini juga ada ahlinya semua. Masya Allah. Ada yang nanya, bagaimana? Aslinya semua sudah tertulis di Lauh Mahfudz. Semua ini ujian. Saya dan kawan-kawan yang di DT ini diuji oleh Allah, diamanahi apa yang Allah rencanakan. Kalau belajar ikhlas, mudah-mudahan kebagian pahalanya. Nggak ada yang mengagumkan di sini. Yang ada adalah min fadli rabbik, cuman karunia Allah saja. Kalau ingat Darut Tauhid, nggak usah ingat siapa-siapa selain ingat Allah yang sudah mencatatkannya sebelum kita lahir. Begitu. Doakan. Berapa banyak setahun yang diamanatkan ke kita, Ustaz? Segala macam program tuh. Ya, dengan segala jenis aktivitas. Ada 20.000 setahun. Dengan bisa 35.000 dengan pelatihan-pelatihan. Tanggung jawab ya. Saya serem nih dengarnya. Ya, itu makin banyak, makin harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Pesantren yang bagus yang mana sih? Yang besar, yang hebat, manajemennya hebat, bangunannya, yang banyak santrinya. Pesantren bagus, pesantren yang paling ikhlas orang-orangnya ya, paling syukur, paling sabar, paling banyak tobatnya. Mungkin santrinya 2, 3, tapi boleh jadi di sisi Allah sangat hebat. Jangan ukur dengan bangunan, cuman tembok aja ya. Doakan, jangan ngangguk-ngangguk aja, doa ya. Kalau lihat yang ceramah ini harusnya apa? Gembira atau sedih? Sedih. Kasihan si Agim.
udah tua harus mikul nanti semua ini di akhirat, gitu kata guru saya gitu. Makin banyak santri akun pikul nanti di akhirat. Tapi Allah yang menolong ya. Usia saya sekarang 62 tahun, setahun lagi 63. Rasulullah 63. Siapa lagi yang 63 tuh? Sahabat Nabi juga, Ali bin Abi Thalib ya. Kok jadi pada lupa gini? Teman-teman saya doakan ya, supaya nanti bisa pas di yaumul hisab bisa selamat. Karena pasti semuanya dihitung. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Tolong doakan ya. Tidak mudah untuk mempertanggungjawabkannya. Terima kasih. Ayo kita sekarang sedekah sambil kita baca Quran dan tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mulai Fatihah ayat kursi. Ayo yang mau bersedekah silakan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على
sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, ya Mannan, ya Badi'us samawati wal ard, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai Allah yang maha baik, wahai yang maha sabar, walaupun Engkau menyaksikan kami mengkhianatimu, melupakanmu, berbuat maksiat, Engkau tetap menjaga kami. Ya Allah yang maha pengampun, ampuni kami ya Allah. Kami mohon ampuni semua dosa kami. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadikas sholihin. Ya Allah, ampuni semua dosa yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Sebanyak apapun, sekotor apapun hidup kami, sehitam apapun masa lalu kami, senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan, Engkau Maha tahu, Engkau Maha tahu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni maksiat yang sengaja. Astagfirullah. Ampuni dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, kuatkan iman kami agar kami bisa menjauhi maksiat. Allahumma ya Karim, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Rabb, ampuni semua keburukan Allah kami kepada ibu bapa kami. Ampuni segala luka yang ada di hati orang tua kami. Ampuni ibu bapa kami ya Allah. Sayangi keduanya, jadikan ahli surga. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami, ya hamba-Mu yang sudah jadi jalan kami mengenal-Mu, yang jadi jalan kami bisa bertauhid. Muliakan keluarga dan keturunannya ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Doa ya Allah, ampuni dan sayangi hamba-hamba yang berbuat baik kepada kami, yang kami tahu, yang kami tidak tahu, tapi Engkau Maha tahu. Balas dengan sempurna ya Rabb. Ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti, sengaja tidak sengaja. Ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah menyakiti kami ya Allah. Buatlah hati kami jadi lapang pemaaf. Ampuni sebanyak-banyaknya hamba-Mu ya Rabb. Berikan hidayah taufik-Mu agar lebih banyak hamba yang bisa mengabdi padamu ya Allah. Jangan biarkan satupun yang hadir yang dalam kesempitan kecuali Engkau lapangkan ya Fattah, yang berhajat kecuali Engkau mudahkan hajat yang maslahat dunia akhirat. Jangan biarkan yang sedang sakit kecuali Engkau sembuhkan ya Syafi. Anta syafi la sifaan illa syifa'uk, syifaan la yughadiru saqama.
Jangan biarkan yang berhutang kecuali Engkau bayarkan, Engkau lunasi. Engkau lindungi kami dari mati berhutang. Jangan biarkan satupun yang sedang resah gelisah kecuali Engkau tentramkan. Yang sedang menanti rumah tangga kecuali Engkau berikan pendamping terbaik pilihanmu. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah ya Allah. Karuniakan kepada kami istiqomah dalam iman, istiqomah Islam, istiqomah amal soleh. Andai ajal kami datang suatu saat, cabutlah nyawa kami ketika Engkau ridho kepada kami. Ya Allah, kami mohon jadikan kami menjadi orang yang selalu rindu padamu. Jangan biarkan dunia ini membuat kami betah ya Allah. Jangan biarkan silau terhadap dunia ini. Jadikan hari-hari yang tersisa ini hari-hari yang penuh penantian, hari-hari yang penuh kerinduan padamu ya Allah. Wafatkan kami husnul khotimah, lapangkan kubur kami ya, ringankan hisab kami, kumpulkan kami di sorga ya Allah. Wahai Allah, kumpulkan kami di sorgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadikan pesantren ini salah satu tempat yang Kau ridhoi ya Allah, tempat berkumpulnya orang-orang yang mencintaimu, tempat berkumpulnya hamba-hamba yang merindukanmu. Pancarkan indahnya agamamu dari tempat ini. Jadikan benteng bagi akidah, bagi amal-amal umatmu. Lindungi ya Allah dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Balas dengan sempurna siapapun yang menjadi jalan kebaikan bagi kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf hadirin, saya kepanjangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih sahabatku sekalian. Segeralah pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.